Tahu gak sih bahwa identitas itu penting banget? Karena Alkitab mengatakan bahwa as a man believes in his heart, so is he. Jadi kalau kita percaya kita orang yang gak berharga, ya begitulah kita akan menjadi orang yang gak berharga. Kalau kita percaya kita orang miskin, ya begitulah kita akan jadi orang miskin. Kalau kita percaya bahwa kita gak diinginkan, maka kita akan menjadi orang yang gak diinginkan. Artinya gini, kita akan mengalami apa yang kita percaya. Dan kita akan jadi apa yang kita percaya tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi orang lain mau ngomong apa tentang lu, kalau lu percaya sesuatu yang berbeda itu akan menjadi bagian dari hidup lu. Contohnya orang tua lu bilang, papa bangga sama kamu, papa sayang sama kamu, kamu luar biasa. Tapi lu memilih buat gak percaya. Dan lu memiliki terjemahan sendiri akan diri lu bahwa lu gak dicintai, lu orang yang gagal, hanya karena pengalaman hidup lu ya yang gagal. Atau bahkan walaupun Alkitab mengatakan bahwa kamu berharga, kamu dicintai, ya kamu dihormati, kamu diberikan, dimahkotai kemuliaan, tapi lu percaya, enggak, buktinya semua orang tinggalin gua, buktinya hari ini gua dicampakkan. Nah, tiba-tiba lu percaya tentang itu, maka lu jadi kayak begitu. Makanya ketika lu percaya lu gak berharga, lu akan berpikir hal-hal yang gak berharga, lu akan mengatakan hal-hal yang gak berharga. Ya, lu percaya lu sampah, ya lu akan bersikap seperti sampah, lu akan berpikir nyampah, lu akan ngomong nyampah. Lu orang miskin gitu ya, ya lu akan berpikir miskin, lu akan berkata-kata miskin, lu akan punya masa depan yang miskin. Ya, makanya hari ini teman-teman penting banget untuk kita sadar betul identitas kita tuh siapa. Yes, kita adalah manusia berdosa, nggak bisa dipungkiri. Nah, kita bilang gini, kalau kita nggak berdosa, kita mengatakan kita nggak berdosa, kita penipu. Ya, karena kita bilang bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi teman-teman harus sadar bahwa Yesus Kristus telah mati buat kita untuk gantiin posisi kita, supaya identitas kita yang dulu, ketika Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan, dimahkotai kemuliaan, kehormatan, dan segala sesuatu ditaruh di bawah kakinya, walaupun itu representing Yesus, tapi Yesus sekarang tinggal dalam kita untuk merestorasi identitas kita dalam Kristus. Makanya teman-teman, gue inget film ini ya, Thor Ragnarok. Lo tau kan bahwa Thor ketika dibuang, terus dia kehilangan, dia punya Mjolnir itu ya, dia punya kapak itu, dia punya dia punya apa sih namanya itu? Ya situlah senjatanya. Terus dia berpikir bahwa memang dengan senjatanya dia jadi powerful, tapi dia lupa bahwa dia sudah menaruh identitasnya kepada kemampuannya, kepada skillnya, kepada kalau kita mungkin kemampuan kita, apa yang kita punya, skill-skill kita, pengalaman kita, pelayanan kita, sehingga ketika itu dicabut lu merasa powerless. Padahal di dalam Kristus lu powerful. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Bahkan Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan lagi kamu yang hidup, tetapi Kristus tinggal dalam kita. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Di roh Kristus itu dalam diri kita, mengalahkan semua penterjemahan apapun tentang hidup kita. Lu punya kelemahan, akui. Lu punya keterbatasan, akui. Lu punya kebiasaan dosa, akui. Lu punya kegagalan, akui. Lu punya ketakutan, akui. Lu punya disorder, akui. Lu punya keterikatan, akui. Lu punya kecenderungan, akui. Tetapi pengakuan yang ini harus jadi inferior dibandingkan pengakuan yang satunya, yang superior, yaitu apa? Christ in me, the hope of glory. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Sehingga kita perlu mendefinisikan hidup kita bukan dari kelemahan kita, tapi dari kekuatan kita. Justru kita gunakan kekuatan kita untuk develop kita punya kelemahan. Itu yang namanya proses pengudusan, penyucian, supaya kita benar-benar semakin serupa dengan Tuhan. Penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, penuh dengan kebijaksanaan. Teman-teman, makanya penting banget untuk kita bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam hadirat Tuhan, bertumbuh dalam keluarga Tuhan. Tanpa ketiga elemen Tuhan ini, kita gak mungkin bisa grow. Identitas itu gak bisa lu sekedar perkatakan, dengerin. No. Lu harus build di dalam tiga elemen ini. Ini kurang tepat tiga elemen, tiga hal ini. Ya, lu bisa bilang ini sebuah anugerah Tuhan ya. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua kehadirannya, yang ketiga keluarga Tuhan. Firman Tuhan ya lu renungkan sampai lu memahami, sampai hati lu menangkap.
Lu renungkan, lu perkatakan, lu ingat lagi, remembering, lalu terjemahkan seluruh hidup lu dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan bilang. Ya, praktekkan, lakukan, renungkan lagi. Lalu yang kedua, hadirat Tuhan, di mana kita diam di dalam Dia, punya hubungan intim, ambil waktu untuk duduk diam dekat Dia, melatih pendengaran, melatih penglihatan, melatih perasaan, ya, melatih kesadaran, membangun kesadaran akan kehadirannya, dan berdoa, ya, sebagai anak yang telah ditebus, berdoa dari identitas yang baru, bukan berdoa dari ketakutan, tapi berdoa dari kasih, bukan berdoa dari kepanikan, tapi berdoa dari damai sejahtera, bukan berdoa dari kesalahan, tapi berdoa dari kebenaran. Di mana? Di dalam Kristus, karena semuanya Kristus. Jadi kita harus istirahat di dalam Kristus. Ini yang membuat hidup kita jadi powerful banget. Gue sampai hari ini merasa sepertinya kayak kok ada beberapa kelemahan gue yang semakin kuat. Tapi walaupun rasanya semakin kuat, tapi gue gak mau setuju. Gue bisa bilang, yes, dia kayaknya mulai berusaha untuk mencuri perhatian gue. Tapi tetap lawan dengan firman, lawan dengan doa dan penyembahan, dan terakhir hidup dalam komunitas, punya mentor, punya orang-orang yang dimana lu submit, punya orang-orang dimana lu juga submit ke samping dan submit ke bawah. Orang-orang yang ada di atas, di samping, dan di bawah. Ini akan melengkapi kita punya kesempurnaan, artinya kedewasaan dalam Tuhan. Ya, seperti tadi filmnya si Thor. Ya, dia merasa kekuatannya ada dalam dia punya kemampuan dalam si Mjolnirnya itu. Tapi satu waktu ketika dia lawan Hela, kakaknya, ya dia diingatkan kembali sama papanya, ya Odin, bahwa hey, sebenarnya the power is in you. You are the power. Kekuatan itu adalah lu. Dia sadar sehingga tanpa si Mjolnirnya itu, dia mendapatkan kekuatannya dia, bahwa dia adalah the God of Thunder. Jadi dia nggak perlu lagi ada alat itu, ada Mjolnir itu untuk membuat dia berkuasa. Sama teman-teman. Ya, gift, calling, power, identity, semua resources yang lu butuh sudah ada dalam diri lu di dalam Kristus. You just need to realize it. You just need to believe it. You just need to express it, practice it. Latih, sadari, bangun, dan mulai hidupi identitas baru lu. Karena di akhir-akhir gini teman-teman, kalau ini kita nggak pegang, kalau identitas kita nggak kuat, maka kita akan jadi korban perasaan, korban sakit hati, korban ketakutan, korban kekhawatiran, korban krisis, korban. Sedangkan Yesus sudah menjadi korban supaya elu gak harus hidup jadi korban, tetapi lebih dari pemenang.